Ledakan kritik di tengah gemerlap panggung. Panggung Dangdut Akademi 7 atau DA7 yang seharusnya menjadi mercusuar harapan bagi talenta-talenta muda mendadak diguncang oleh badai pernyataan dari sang ratu ngebor, Inul Daratista. Tanpa basa-basi, Inul melontarkan kalimat yang menghujam jantung industri. Ini bukan lagi ajang nyanyi. Kalimat ini bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan akumulasi dari keresahan mendalam seorang maestro yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia dangdut. Inul melihat ada sesuatu yang salah, sebuah pergeseran tektonik dalam cara kompetisi ini dijalankan, di mana musik bukan lagi menjadi panglima. Ledakan kritik ini terjadi justru saat sorot lampu studio sedang terang-terangnya, menciptakan kontras yang menyakitkan antara kemewahan visual dan keroposnya substansi. Publik tersentak. Para kru di balik layar dikabarkan tegang, dan media sosial seketika berubah menjadi medan perang opini. Inul seolah-olah sedang menelanjangi sistem yang ia huni sendiri, sebuah tindakan yang dianggap banyak orang sebagai bunuh diri profesional. Namun bagi Inul adalah sebuah jihad seni untuk menyelamatkan marwah dangdut yang ia cintai. Ketegangan ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah pencarian bakat di Indonesia, di mana kejujuran seorang juri senior dipentaskan secara terbuka di hadapan jutaan pasang mata yang mulai meragukan keaslian tontonan mereka. Erosi nilai ketika vokal menjadi anak tiri. Poin kedua yang menjadi inti kemarahan Inul adalah fenomena erosi nilai yang kian nyata. Dalam pandangannya, DA7 2025 telah terjebak dalam pusaran komersialisme yang menyesatkan, di mana teknik vokal, cengkok yang murni, dan penguasaan panggung yang teknis kini hanya menjadi anak tiri dalam penilaian. Inul menyentil bagaimana seorang peserta dengan kemampuan vokal pas-pasan bisa terus melaju hanya karena memiliki daya tarik visual atau faktor-faktor non-teknis lainnya yang dianggap menjual. Ia merasa miris melihat peserta yang benar-benar berbakat, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengasah pita suara mereka, justru tersingkir oleh mereka yang hanya bermodalkan sensasi. Bagi Inul, dangdut adalah ilmu yang sulit, sebuah genre yang menuntut ketelitian tinggi. Namun kini standar itu seolah diturunkan demi mengakomodasi selera pasar yang dangkal. Kritik ini menyasar langsung pada proses kurasi dan eliminasi yang dianggap tidak lagi objektif. Inul tidak ingin melihat dangdut menjadi komoditas murah yang bisa dimainkan oleh siapa saja tanpa dedikasi musik yang kuat. Ia merindukan era di mana setiap nada yang keluar dari mulut peserta adalah penentu hidup dan mati mereka di atas panggung, bukan seberapa banyak pengikut mereka di media sosial atau seberapa lihai mereka berakting di depan kamera. Tirani gimmick dan eksploitasi air mata. Salah satu aspek paling tajam dari sentilan Inul adalah mengenai tirani gimmick yang mendominasi durasi tayang. Ia mengamati bahwa porsi untuk bernyanyi kini semakin terhimpit oleh segmen-segmen drama, mulai dari pertikaian antar juri yang diskenariokan hingga penggalian latar belakang peserta yang terlalu mengeksploitasi kemiskinan atau kesedihan. Inul merasa penonton lebih banyak disuguhi air mata daripada edukasi tentang musik. Eksploitasi rasa iba ini, menurutnya, adalah penghinaan terhadap bakat seni itu sendiri. Panggung megah DA7 kini lebih mirip panggung sandiwara, di mana setiap tetes air mata dihitung sebagai poin rating. Inul menyuarakan bahwa menjual kesedihan adalah cara instan yang merusak mentalitas calon bintang, membuat mereka berpikir bahwa untuk sukses, mereka harus memiliki cerita tragis, bukan karya yang magis. Kritik ini sangat relevan mengingat tren pertelevisian saat ini yang memang cenderung mengejar viralitas lewat emosi negatif atau drama yang dibuat-buat. Dengan berani, Inul menyebut bahwa jika tren ini terus berlanjut, maka esensi akademi sebagai tempat belajar akan hilang sepenuhnya, berganti menjadi pabrik konten yang dingin dan tanpa jiwa, di mana manusia hanya dianggap sebagai angka-angka statistik penonton. Integritas juri di ujung tanduk. Pernyataan Inul secara tidak langsung menyeret rekan-rekan sejawatnya di kursi juri ke dalam pusaran konflik. Publik mulai bertanya-tanya, apakah juri lain memiliki pemikiran yang sama namun memilih bungkam demi kontrak kerja? Inul seolah menjadi anomali di tengah barisan juri yang mungkin merasa tertekan oleh kebijakan produksi. Integritas juri kini dipertaruhkan. Apakah mereka benar-benar memberikan penilaian berdasarkan telinga musik mereka? Ataukah ada bisikan dari ruang kontrol untuk mempertahankan peserta tertentu demi menjaga tensi acara? Ketegasan Inul menciptakan keretakan yang menarik dalam dinamika juri DA7. Ada spekulasi bahwa terjadi perdebatan sengit di belakang panggung antara Inul dan tim kreatif yang menginginkan lebih banyak drama. Keberanian Inul untuk bersuara menunjukkan bahwa ia tidak mau sekadar menjadi pajangan atau stempel legalitas bagi keputusan-keputusan yang ia anggap tidak adil.
Ini adalah seruan bagi seluruh juri di ajang manapun untuk kembali ke khitah mereka sebagai kurator kualitas, bukan sekadar komentator yang harus mengikuti arahan produser untuk memuji atau menjatuhkan peserta berdasarkan skenario tertentu demi menaikkan grafik penonton di jam-jam prime time. Kekecewaan sang legenda yang merangkak dari bawah. Untuk memahami kemarahan Inul, kita harus melihat kembali perjalanan hidupnya. Inul adalah sosok yang merangkak dari panggung-panggung desa, menghadapi pencekalan hingga akhirnya menjadi ikon nasional. Ia tahu betul betapa berharganya sebuah panggung bagi seorang penyanyi dangdut. Baginya, panggung adalah tempat yang sakral. Maka, ketika ia melihat panggung DA7 yang begitu mewah, namun diisi dengan hal-hal yang ia anggap sampah visual, hatinya hancur. Kekecewaannya bersifat personal sekaligus profesional. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga masa depan musik dangdut agar tetap dihargai sebagai genre yang bermartabat. Sentilan keras ini adalah bentuk rasa sayang yang ekstrim. Ia lebih memilih dimusuhi oleh pihak televisi daripada melihat musik yang membesarkan namanya hancur karena keserakahan rating. Inul tidak ingin generasi penerusnya hanya menjadi bintang karbitan yang redup seiring berakhirnya musim kompetisi. Ia ingin melahirkan petarung sejati seperti dirinya, yang kuat secara vokal dan mental tanpa perlu bergantung pada belas kasihan penonton melalui cerita-cerita sedih yang dipaksakan muncul di setiap episode. Spekulasi intervensi produser dan tekanan rating. Di balik pernyataan, ini bukan lagi ajang nyanyi, tersirat tuduhan adanya intervensi yang terlalu jauh dari pihak produser. Inul seolah memberikan sinyal kepada publik bahwa ada kekuatan besar di luar teknis musik yang menentukan siapa yang akan menjadi juara. Dalam industri televisi yang kejam, rating adalah segalanya, dan seringkali objektivitas menjadi korbannya. Spekulasi pun berkembang liar. Apakah ada pesanan untuk meloloskan peserta tertentu? Apakah skenario setiap episode sudah ditentukan bahkan sebelum peserta membuka mulut untuk bernyanyi? Kritik Inul ini membuka tabir gelap industri hiburan yang selama ini hanya menjadi rahasia umum. Tekanan rating yang tinggi membuat kreativitas tim produksi seringkali melampaui batas etika sebuah kompetisi. Mereka lebih memilih menampilkan kontroversi yang memicu komentar negatif daripada menampilkan performa musik yang sempurna namun datar secara drama. Inul dengan cerdas menangkap kegelisahan penonton yang mulai merasa bahwa hasil kompetisi sudah bisa ditebak, predictable. Dengan berani menyerang aspek ini, Inul sedang menantang transparansi sistem pemilihan yang selama ini dianggap sebagai kotak hitam yang tidak tersentuh oleh publik. Reaksi netizen antara dukungan dan skeptisisme. Seketika setelah pernyataan Inul viral, jagat maya meledak. Ribuan komentar membanjiri akun-akun gosip dan media sosial pribadi Inul. Menariknya, terjadi pembelahan opini yang sangat tajam. Kubu pertama adalah para puris dangdut dan penonton yang sudah lama merasa jenuh dengan drama TV. Mereka memuji Inul setinggi langit, menyebutnya sebagai pahlawan kejujuran yang berani bicara apa adanya. Mereka merasa aspirasi mereka selama ini tentang kualitas musik yang menurun akhirnya tersalurkan melalui mulut sang diva. Namun, ada juga kubu skeptis yang menganggap tindakan Inul ini hanyalah bagian dari gimik besar lainnya, sebuah drama di dalam drama untuk meningkatkan perhatian publik terhadap DA7 yang mungkin sedang lesu. Skeptisisme ini muncul karena seringnya penonton diprank oleh konflik-konflik settingan di masa lalu. Perdebatan antar netizen ini justru membuat isu ini semakin besar, memaksa setiap orang untuk mengambil posisi. Apakah mereka mendukung kejujuran seni Inul, atau mereka adalah bagian dari penonton yang memang menikmati drama dan tidak terlalu peduli pada kualitas suara? Respon publik ini menjadi barometer betapa terbelahnya standar kualitas hiburan di Indonesia saat ini. Dampak psikologis bagi peserta DA7 2025. Pernyataan Inul tentu memberikan dampak psikologis yang sangat berat bagi para peserta yang masih berkompetisi. Mereka kini berada dalam situasi yang serba salah dan penuh tekanan. Di satu sisi, mereka ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas vokal sesuai standar Inul. Namun di sisi lain, mereka sadar bahwa untuk bertahan dalam sistem ini, mereka mungkin harus mengikuti permainan drama yang diminta oleh tim produksi. Kritik Inul secara tidak langsung memberi label pada mereka. Apakah mereka dianggap peserta berkualitas atau hanya peserta titipan drama? Hal ini bisa merusak fokus mereka dalam berlatih. Bayangkan seorang kontestan yang tengah mempersiapkan lagu sulit, tiba-tiba harus mendengar bahwa suara mereka tidak lagi menjadi faktor penentu utama. Krisis kepercayaan diri ini bisa berujung pada performa yang buruk di panggung, yang pada akhirnya justru akan membenarkan kritik Inul. Tekanan mental ini menjadi beban tambahan di luar ketatnya persaingan kompetisi. Para peserta kini seolah sedang diawasi dengan mikroskop oleh publik, mencari-cari apakah mereka sedang melakukan gimik atau benar-benar bernyanyi dari hati. Ancaman terhadap karir Inul dan risiko didepak.
Dengan melayangkan kritik yang menyerang kredibilitas acara yang membayar jasanya, Inul berada dalam posisi yang sangat berisiko secara profesional. Di dunia industri televisi, ada aturan tak tertulis untuk tidak menggigit tangan yang memberimu makan. Ada kemungkinan besar Inul akan menghadapi konsekuensi serius, mulai dari teguran keras, pengurangan jam tayang, hingga pemecatan dari posisi juri. Banyak pengamat media memprediksi bahwa hubungan antara Inul dan stasiun TV penyelenggara akan mendingin atau bahkan berakhir secara dramatis. Namun, Inul tampaknya sudah siap dengan segala risiko tersebut. Ia memiliki bargaining power yang kuat sebagai legenda hidup. Jika ia didepak, justru pihak acara yang mungkin akan kehilangan kredibilitas di mata penggemar dangdut fanatik. Namun, jika ia dipertahankan, ia akan terus menjadi duri dalam daging bagi tim kreatif yang ingin terus memainkan drama. Langkah berani Inul ini adalah sebuah pertaruhan besar. Apakah ia akan mampu mengubah sistem dari dalam, atau ia akan terlempar keluar sebagai martir demi idealismenya terhadap musik dangdut? Masa depan pencarian bakat, revolusi atau kehancuran? Poin terakhir adalah mengenai masa depan genre pencarian bakat itu sendiri. Sentilan keras Inul terhadap DA7 2025 adalah lonceng peringatan bagi seluruh pelaku industri hiburan. Jika kritik ini tidak diindahkan dan tim produksi tetap bersikukuh dengan format drama sentris mereka, ada ancaman nyata bahwa penonton akan benar-benar berpaling. Masyarakat mulai cerdas dan bisa membedakan mana emas dan mana loyang. Kejenuhan terhadap konten settingan sedang berada di puncaknya. Jika DA7 ingin tetap menjadi barometer musik dangdut, mereka harus melakukan revolusi total. Kembali ke format yang mengutamakan kualitas, edukasi musik, dan objektivitas penilaian. Namun jika mereka gagal berubah, maka kritik Inul akan tercatat dalam sejarah sebagai ramalan tentang kehancuran ajang pencarian bakat yang kehilangan ruhnya. Apakah kita akan melihat kembalinya kompetisi yang murni, ataukah kita sedang menyaksikan babak akhir dari sebuah era di mana kualitas dikalahkan oleh kuantitas rating? Semua mata kini tertuju pada episode-episode selanjutnya, menantikan apakah suara Inul akan membawa perubahan nyata atau hanya akan menjadi gema yang hilang di balik keriuhan panggung yang penuh kepalsuan.